ini juga kita mempunyai ketahanan kesehatan untuk keluarga kita. Terutama dari obat-obatan herbal atau tanaman-tanaman herbal yang kita tanam sendiri. Tentunya kalau tidak kita siapkan dari sekarang, ya enggak bisa. Karena ketika kita tahu-tahu sakit baru nanam, ya nggak bisa juga kan gitu. Harus dari sekarang. Kalau misalnya kita menanam sesuatu, ya pokoknya tanam aja. Suatu saat pasti ada manfaatnya, entah untuk kita atau mungkin untuk anak cucu kita. Karena ketika jenengan sekarang itu makan mungkin obat-obatan itu bisa jadi itu tanaman orang tua kita juga kan, bukan kita yang tanam. Ini sudah ada belum yang di rumahnya gitu nanam tanaman untuk obat-obatan gitu? Cuman kunyit aja. Ayo kita coba kita gali dari teman-teman. Yang sudah ditanam apa? Kunyit, serai, lah itu bumbu. Kunyit, serai, jahe. Jahe apa, Pak? Jahe merah, ya terus. Temulawak. Lengkuas, wah ini rendang gitu. Terus salam, ada ya salam. Sirih, ya. Serai, sambiloto, botrowali, ya. Jarang kita pakai kalau itu untuk rebus-rebusan. Kelapa ya, kelapa hijau penting juga. Ada ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang zaman dulu, zaman orang-orang nenek moyang kita, itu sudah mengajari kita itu untuk hidup sehat sebenarnya. Dari sayur-sayuran atau makan-makanan zaman dahulu yang mungkin sekarang sudah mulai punah. Coba kita cek istri kita di rumah gitu, atau istri panjenengan di rumah. Sudah males namanya marut kelapa, bener nggak? Belinya apa Pak? Santan jadi kan? Kira-kira itu dikasih pengawet enggak? Nah, jenengan kok ya mau makan? Ya, nah, ini loh. Namanya. Ayo. Sekarang pulang dari sini adalah ujian kemampuan panjenengan. Jangan manut sama istri gitu loh. Jangan sama kayak Bapak Aman. Kalau manut sama istri berarti kita lebih mementingkan nafsu daripada kebenaran gitu loh. Iya, karena nggak kuat nahan ininya kan. Takutnya balok kanan. Wah, repot. Gembok repot gitu. Jadi ayo sepulangnya dari sini coba kita arahkan istri kita untuk masak di rumah itu yang benar-benar alami. Belajar ini hal yang sepele kan ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari, nggak bisa. Padahal itu dimakan keluarga, anak-anak kita. Yang makan satu keluarga. Makanya kenapa ada orang yang sakit, bapaknya sakit, ibunya sakit, nanti anaknya sakitnya juga sama. Penyebabnya apa? Makanannya sama Pak, bukan keturunan Pak. Gitu. Kalau misalnya anaknya lahir kemudian ambil anak angkat orang, berpisah dengan orang tua, kebiasaannya makan berbeda, pasti penyakitnya juga berbeda penyakitnya gitu. Jadi penyakit keturunan itu sebenarnya sedikit aja, ada penyakit yang keturunan gitu loh. Cuman kalau orangnya kulit hitam, keturunannya hitam juga, cuman itu aja gitu. Kalau penyakit itu lebih ke apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Makanya
dari masakan itu aja kita harus tahu apa yang akan disajikan ke keluarga kita. Jangan sampai nanti anak kita jadi sakit. Masih kecil tahu-tahu kena autoimun kan gitu. Tahu-tahu ada benjolan kan gitu. Bingung kita kan kalau sudah kayak gitu. Solusinya juga agak sulit juga gitu loh. Enggak mudah untuk mengobati itu. Aku kok dikeroyok laler wae itu. Saya lihat lalernya perempuan ini. Aduh. Mungkin saya terlalu manis. Jadi dari masakan itu aja ya, orang-orang zaman dulu itu memasukkan kayak laos gitu. Sebenarnya laos itu kan juga untuk kesehatan juga kan, kayak salam gitu. Kenapa kalau di Jogja gudeg ya, gudeg Jogja selalu ada daun salamnya, ada bumbu-bumbunya supaya efek dari sayuran itu tidak berdampak ke tubuh gitu. Misalnya orang yang punya MAH atau asam lambung biasanya kalau makan sayuran yang sayur nangka itu ya, sayur gori kalau orang tempat saya bilang, itu pasti perutnya senep, asam lambungnya bisa naik, MAH-nya bisa kambuh. Nah, tapi dengan bumbu-bumbu itu menetralkan. Santannya santan diparut sendiri gitu, yang tidak ada pengawetnya. Coba nanti kita cek ya istri kita, berani nggak kita ngasih tahu ngasih tahu istri kita, ngajari untuk hidup sehat. Iya, jangan sampai nanti kita jadi petani sukses, udah banyak uang, sakit gitu. Nah, dulu kita waktu kecil orang tua kita nggak punya, mau beli apa-apa nggak punya uang. Kita kerja keras, cari uang banyak, setelah punya banyak uang nggak bisa makan apa-apa karena pantangannya banyak kan gitu, karena sakit. Jadi makanan yang kita makan setiap hari itu adalah investasi untuk fisik kita, untuk diri kita. Kalau kita menyadari sebenarnya diri kita ini bukan milik kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang manusia itu terlalu sombong dengan dirinya, merasa ganteng, merasa paling cantik kan gitu. Bahkan rambutnya mulai putih aja nggak bisa mencegah gitu loh. Ya nggak Pak? Kalau perutnya udah mulai sakit sedikit udah pikirannya kemana-mana, nggak bisa mengendalikan. Apapun yang ada di tubuh kita tidak bisa mengendalikan sama sekali secara fisiknya. Maka dari itu kita hanya bisa berupaya lantaran dengan apa yang kita makan. Kembali ke tanaman herbal tadi. Jadi wajib kalau misalnya rumahnya di kota mungkin ya terpaksa pakai polybag itu ya. Kalau lahannya jauh ya nanamnya di tempat lain gitu. Yang penting ada. Biasanya sakit yang sering dialami itu apa Bapak Ibu yang jenengan tahu? Yang umum. Batuk pilek itu kan virus itu, dibiarkan aja sembuh. Kalau jenengan minum rebusan sampai banyak ya kurang ini, dia akan autoimun imunitas kita aja. Kalau itu virus kan, karena virus kan tidak ada obatnya. Yang sering paling banyak sekarang dialami itu tekanan darah tinggi. Bener nggak? Ada nggak ini yang tensinya tinggi? Ada. Nah, ya itu kan cuman kadang-kadang. Itu. Karena dingin, keponakannya bangun terus ya.
Ya, penyakit yang sering dialami masyarakat sekarang itu kan kayak tensi, kolesterol, asam urat, gitu, diabetes, asam lambung, gitu. Penyakit-penyakit itu kan sebenarnya bisa dicegah juga. Itu berawal dari apa yang kita makan juga. Penyakit-penyakit degeneratif itu memang sangat sulit untuk disembuhkan. Penyakit berkurangnya fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita. Contoh diabetes. Ada nggak yang kena diabetes ini? Nggak ada. Sehat semua, ini orang sehat semua ini ya. Alhamdulillah. Kalau orang diabetes itu kan organ pankreasnya yang tidak berfungsi secara normal. Sedangkan kalau kita minum obat kimia, ini harus seumur hidup. Obat itu tidak menyembuhkan juga, karena cuma membuang gulanya. Itu. Maka dari situ kita sebagai petani ini kan harus banyak bergerak untuk mencegah penyakit itu. Karena ketika kita mengonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, misalnya minum-minuman yang terlalu manis, pakai pemanis buatan, akhirnya akan menumpuk di dalam tubuh kita ketika kita tidak banyak bergerak, sehingga membuat organ pankreas itu tidak berfungsi karena rusak, nggak kuat dia menampung. Kalau itu sudah rusak, nggak bisa dicangkok, nggak bisa dioperasi, satu-satunya jalan minum obat kimia setiap hari selama bertahun-tahun. Kalau orang diabetes itu kan minum obat satu hari bisa 2 kali, sekali minum 2 butir. Kalau 5 tahun dihitung aja tiap hari berapa kilo yang kita minum. Nah akhirnya ginjal yang rusak. Kalau mendengar suara kayak gini jenengan apa yang dibayangkan? Telur goreng ya? Oh apa yang digoreng? Nanti kita uji. Kita kembali bahas rebusan ya. Jadi kita membahas saja resep-resep yang biasanya disampaikan Pak Bayu ke pasien-pasiennya. Dan bahkan ini yang diceritakan Pak Bayu kemarin itu real. Orang konsultasi cuma minum rebus-rebusan ini bisa sembuh. Itu. Karena kita utamakan orang untuk membuat sendiri. Nah ini resep seledri kenikir. Seledri kenikir ini berfungsi untuk bisa membantu orang yang mempunyai kinerja ginjalnya yang kurang baik, atau juga orang yang mempunyai tekanan darah tinggi bisa. Kalau misalnya mungkin orang yang menderita asam urat, ini bisa diseduh dengan air 200 ml kemudian direbus. Cara ngerebusnya cukup dipanaskan, begitu mendidih api dimatikan. Jadi ini di atas kan ada juga kan kemarin, ada yang sudah coba minum seledri kenikir. Jadi dia juga berfungsi untuk membuang residu di ginjal kita. Barangkali kita makan yang ada pengawetnya misalnya. Barangkali kita sudah sering minum obat obat kimia. Mungkin sering pusing, minum ini, tensi tinggi juga bisa untuk ini. Kalau untuk orang yang gagal ginjal ini tidak boleh direbus, tetapi direndam pakai air es. Jadi 200 ml air itu airnya air es Pak,
dingin, dijadikan kayak infus water gitu ya. Itu diminum kalau orang yang gagal ginjal sesuai dengan urin yang dikeluarkan. Jadi tanaman ini perlu ada setiap rumah. Seledri, kenikir, tidak perlu terlalu banyak. Mungkin kalau seledri biar bisa konsumsi setiap hari, nanti jangan bisa tahu sendiri, misalnya dipetik 1 batang itu ya setiap hari atau 3 batang setiap hari. Berarti kalau minumnya 2 hari sekali, 1 bulan butuh berapa? Nanti jangan hitung aja butuh berapa polybag gitu supaya ada terus di rumah. Kadang-kadang istri kita malah beli cuman kayak gini. Padahal nanamnya juga mudah. Nanti kalau panjenengan bikin pupuk dipakai untuk nanam-nanam ini dulu. Biar ada terus. Ajari anak-anak kita untuk nanam ini di rumah. Hal yang paling sederhana. Kenikir ini juga sangat mudah. Tebar aja dia tumbuh asal ada air. Ya, di depan ini Pak kenikir. Yang kembangnya ungu. Kemudian kita lanjut, ada yang tanya soal seledri kenikir? Tidak ada ya? Ya? Enggak masalah. Jadi ini misalnya diminum tiap hari gitu ya, enggak masalah. Sama halnya jenengan konsumsi sayur bening itu kan tiap hari enggak masalah. Gitu. Ya. Untuk kita persiapan jangka panjang, apakah bisa difermentasi? Difermentasi. Kalau difermentasi ini salah satu bahan dari jamu tetes juga Pak, bisa. Bisa juga. Ini kan salah satu masuk ke dalam farmakopenya BPOM juga. Bisa jadi bahan obatnya gitu. Gitu. Jangan tanya cara fermentasinya gimana ya. Iya, ini rebusan. Kalau untuk lalapan efeknya? Kalau untuk lalapan enggak masalah Pak. Kalau untuk pengobatan jangan merubah SOP yang sudah ada. Kalau untuk lalapan tidak masalah. Ini kan untuk pengobatan Pak. Ya, maksudnya pertanyaannya apakah nanti ngefek gimana? Enggak. Jadi kalau rebusan ini yang diminum, waduh ini repot ya dintekke laler iki. Kalau rebusan ini yang diminum airnya aja, jangan sama ampasnya. Karena kalau misalnya orang yang asam urat tinggi enggak bisa juga Pak kalau dengan ampasnya, karena ampasnya termasuk sayuran hijau tua. Ada dampaknya menjadi tinggi kadar purin dalam darah kita. Kalau misalnya dikonsumsi mentah aman. Ya, karena udah pemanasan itu udah berubah. Gitu. Monggo, ada lagi? Yang mana ini? Pakai mic aja ya biar enak ya. Ada yang tanya juga ternyata saya ngomong. Iya, saya tadi tertarik yang di seledri kenikir itu salah satu manfaat kan untuk penderita kanker. Nah, yang sejauh saya gaul dengan penderita kanker itu kalau konsumsi sesuatu yang punya sifat terapeutik, mereka mengalami detox. Nah, untuk membantu detoxnya agar lebih cepat selesai atau tidak terlalu berat itu nanti perlu tambahan apa atau cukup seledri kenikir aja? Ya sebenarnya ini kalau untuk khususnya penderita kanker itu kalau ini saja agak terlalu sulit Pak untuk untuk penyembuhan ya. Karena kalau apalagi untuk detox gitu, efek misalnya kan detox biasanya kan pegel-pegel, jarum di tubuh gitu ya. Biasanya perbanyak air putih aja kalau itu. Air putih hangat supaya sering kencing. Tetapi kalau misalnya orang yang menderita kanker ada produk namanya BSM 11 sama BSM 3. Ini kalau udah kena itu kan berarti harus penanganannya pakai herbalnya juga. Ya, produknya Pak Bayu juga maksudnya. Makanya itu soal itu saya daftar jadi reseller. Wah, mantap, siap. Siap Pak jadi reseller. Apalagi jenengan udah top.
Pinter ya. Gitu ya Pak ya untuk penyakit kanker ya. Jadi nanti ada obatnya juga, soalnya kanker kalau cuma rebusan ini enggak mempan. Karena kanker dia ada sel abnormal gitu. Oke, kita bahas rebusan dulu ya. Penyakit serem-serem itu medeni. Oh, tadi ada yang mau tanya lagi Pak, monggo. Kalau rebusan Pak ini, jadi langsung Pak, langsung. Tetapi misalnya Bapak mau mengeringkan boleh Pak, nggak masalah. Tetapi caranya jangan langsung sinar matahari. Jadi kayak gini loh Pak, dikasih plastik UV, kemudian digelar di bawahnya, tapi yang bersih ya Pak ya, gelar bawahnya. Yang penting itu dibersihkan dulu. Steril, jenengan bikin ruangan yang pakai plastik UV, kemudian nanti jemurnya di situ Pak, di dalamnya itu, supaya bersih, aman. Kalau dijemur kemudian nggak dikasih ruang pakai plastik UV, takutnya kan ya ada angin, debu, ketempelan apa gitu, kita enggak tahu gitu Pak ya. Itu bisa dijadikan, dikeringkan jadi teh ya. Jadi seledri kenikir bisa. Sama sebenarnya seperti produk rebusan. Kan selikir ini jadi produk juga Pak. Ya kita menyediakan untuk masyarakat kota yang mungkin enggak bisa nanam. Kalau yang mau bikin sendiri kan sama caranya kayak gini. Tapi Pak Bayu bikin produknya yang sudah jadi. Untuk menyediakan yang enggak mau nanam atau enggak mau bikin itu Pak. Sama nanti hasilnya gitu. Jadi kering jadi teh. Bisa juga misalnya kayak daun kelor gitu Pak, bisa dibuat teh. Namanya teh kelor. Monggo. Iya Pak. Ya sebenarnya kalau herbal itu paling bagus ketika kondisi perut kita kosong. Sama halnya kita makan buah. Harusnya buah itu sebelum kita makan, kondisi perut kosong, sehingga penyerapan ke lambung itu lebih cepat. Ya, kadang-kadang orang Jawa itu gadokmologi, gedang digeget yang barmadang ya nih. Makannya setelah makan itu. Sebenarnya buah itu paling bagus dimakan sebelum makan. Gimana itu? Makan sebelum makan. Itu Pak ya. Kalau darah tinggi Pak, dibutuhkan juga selain rebusan namanya jus diabetes, jus darah tinggi. Jadi berbentuk mentahan semua, tetapi bukan direbus, dibuat jus. Bahannya timun 1, timun kecil-kecil tuh Pak. Makanya berarti kita di rumah harus nanam timun. Enggak perlu banyak, 2 polybag cukup. Kalau pas tensi naik lagi marah, biar segera bisa buat. Timun kan kandungan apanya ya itu tinggi juga, untuk menurunkan tensi sangat bisa. Jadi timun 1, kemudian seledri 3 batang Pak, seledrinya. Seledri itu kalau metik kan batangnya jangan dipatahkan tapi dikelokop gitu loh, apa ya namanya bahasa Indonesia, dirempeli. Pakai kenikir, tambah kenikir ini bisa. Itu untuk apa tadi? Tensi Pak. Tensi tinggi. Ya. Ya, jadi timun yang kecil-kecil itu 1, kemudian seledri 3, kemudian belimbing buah, belimbing lokal 1. Kalau terpaksa nggak ada, beli belimbing buah. Kemudian airnya 200 ml. Blender boleh diminum sama ampasnya, tidak masalah Pak. 200 ml, 1 gelas kecil itu Pak, diminum.
Usahakan untuk pencegahan 1 minggu sekali cukup, untuk pengobatan 1 hari sekali. Karena tensi itu kalau minum amlodipin terus-menerus juga habis obatnya naik lagi. Dia kalau orang sudah di atas 40 itu ya tensinya harusnya 140 130 itu. Kalau udah 150 di angka itu terus. Makanya penyakit tensi ini juga disebut silent killer. Ngeri kan, Pak? Pembunuh. Membunuh tetapi yang dibunuh tidak merasa. Tensinya udah 160 dibiarkan. Lama-lama tes pecah pembuluh darah. Stroke jadinya. Ini yang sangat berpengaruh garam. Ini paling penting untuk menghindari garam. Walaupun ada orang yang menyarankan garam ABCD, no way. Pokoknya jangan konsumsi garam. Gimana, Pak? Ya, kurangi konsumsi garam. Kemudian bagaimana kalau kita, apakah bisa kita itu puasa garam? Bisa juga, Pak. Kalau misalnya sesekali boleh. Misalnya makan seminggu sekali kena garam ya nggak apa-apa, karena mineralnya dibutuhkan juga untuk tubuh kan gitu. Tetapi kalau orang yang udah tensi tinggi ini kan udah macam-macam itu penyebabnya, sudah resisten terhadap insulin juga gitu. Nah, kalau misalnya makan supaya ada berasa kayak asin asem, misalnya Bapak nih masak ayam, dah ayamnya bukan digoreng ya, di sangrai itu aja, kemudian nanti mau makan diperesin jeruk nipis aja, nanti pasti ada rasa asin asemnya. Saya soalnya kadang juga kayak gitu untuk mencegah. Sesekali kalau kita ini kan apalagi di jalan, Pak. Kalau pekerjaannya pindah-pindah itu kan ya otomatis kita nggak mungkin toh bawa magicom dari rumah. Nah, mau gendong gitu kan nggak bisa. Tetap aja kita kan makan di pinggir jalan, Pak. Sedapatnya. Sedangkan kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam makanan itu. Kalau di sini oke mungkin ya. Tapi kalau di jalan, sedangkan kita di rumah aja kadang-kadang belum aman dari itu. Ya mungkin kalau kita masih sehat enggak mikirin itu. Tetapi kita ini memberikan informasi supaya kita tidak sakit gitu. Supaya tidak mengalami gitu. Nanti kalau udah mengalami baru oh iya bener gitu. Jangan sampai seperti itu, enggak enak. Sudah. Untuk darah tinggi itu Pak, apakah bisa normal lagi dengan pengobatan yang bisa dilakukan? Itu dibantu, Pak. Jadi ada produk herbalnya Pak Bayu juga untuk mengatasi tensi tinggi. Misalnya BSM 10 namanya. Ini nanti kita tampil. Soalnya ini ngomong ke bisa nih, nggak ngomong ke produk. Nanti bisa masuk ke situ, tapi nggak apa-apa tak jelaskan. Kalau tensi tinggi bisa dibantu dengan minum namanya BSM 10 dari Pak Bayu itu. Diminum 5 tetes 3 kali sehari. Itu BSM 10 untuk jangka panjang untuk pengobatan tensi. Supaya kita tidak terjadi pecah pembuluh darah, tiba-tiba nggak bisa gerak kayak gitu. Kemudian tensi kan juga dipengaruhi oleh emosional. Dipengaruhi oleh emosional. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa manajemen kolbu kita, bisa manajemen hati kita. Karena pikiran kita hanya bisa dicegah dengan hati kita. Kalau kita nggak bisa mengatur itu, yang namanya pikiran itu yang ada kan keinginan. Kata Pak Saman. Kalau hati itu kebutuhan kan gitu, Pak. Oke, kita lanjut ke rebusan daun sukun
Oh, yang tadi belum ya? Oh, tadi udah salam manis ya. Ya ini salam manis. Belum dapat brosurnya ini ya? Yes, dicatat aja Pak biar ada kegiatan. Nanti jenengan nggak gerak loh, jadi orang males loh. Kalau mencatat itu Pak, sama dengan jenengan memasukkan ke dalam memori jenengan. Karena ketika jenengan menulis, mengucapkan dalam hati kecilnya, kemudian terekam di pikiran bawah sadar penjenengan. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Di foto nanti nggak dibuka lagi Pak di rumah. Iya pengalaman saya juga gitu. Jadi resep salam manis kemarin sudah dibahas Pak KB ya. Salam manis. Jahe merah, rimpang temu putih. Ada yang tahu rimpang temu putih? Kayak gini gambarnya. Bukan Pak, pahit rasanya pokoknya. Ya kunyit putih Pak. Pak Bayu nama ini kunyit putih, tapi orang kalau beli kunyit putih dikasih yang pernil-pernil kecil itu loh, bukan itu. Iya, bukan itu. Kalau yang ada pernil-pernil itu apa namanya? Kata Pak Bayu temu manggar gitu. Iya. Namanya beda-beda ya kadang-kadang itu. Kemudian jahe merah, daun salam, jambe muda, nah ini agak sulit. Kayu manis. Jambe muda bukan janda muda ya. Iya, kemarin ini yang janda nih. Pengaman janda ya. Jadi ini bahan-bahannya ini cara membuatnya dicuci bersih, sediakan air, kemudian cara ngerebusnya tetap kata Pak Bayu untuk merebus itu tidak direbus lama kemudian disisakan setengah. Kadang orang-orang dulu kan salah Pak merebusnya. Jadi direbus, dibiarkan tinggal separuh airnya, itu malah justru berbahaya. Ya digeprek Pak, digeprek kemudian direbus. Kalau jambe muda diutuh direbus enggak ngepek apa-apa nanti Pak. Harus digeprek dulu, prek gitu. Ya, ini bahan-bahannya Pak bisa untuk 3 hari direbus. Jadi bisa diulang. Kalau yang tadi enggak, kalau yang ini bisa untuk 3 kali. Ya, misalnya airnya 1 sampai 1,5 liter. Ini misalnya untuk satu keluarga kan cukup. Rasanya juga lumayan enak ini sal manis ini. Kalau yang sudah jadi ada produknya namanya sal manis. Kalau ini salam manis. Sal manis berawal dari rebusan salam manis ini gitu. Ini biasanya Pak Bayu juga menyarankan ke orang-orang yang mempunyai penyakit termasuk diabetes ya. Kayak kanker, sulit BAB, stroke, multifungsi juga Pak ini sebenarnya. Produk Pak Bayu itu banyak yang multifungsi. Ada pertanyaan dengan ini? Ya Mas. Boleh madu asalkan bukan orang yang kena diabetes. Kalau jenengan tambah madu ya boleh juga. Yang penting mampu. Biar nggak sepaneng Pak. Boleh, nggak masalah karena sebenarnya madu itu bisa dicampurkan ke apa aja. Tidak ada kontaminasi apapun. Mampu. Ada yang minat juga ya. Ini misalnya dikeringkan Pak. Ini bisa nggak?
Bisa. Dengan ukuran seperti itu dikeringkan Bisa, Pak. atau ya sudah dikeringkan di blender jadi bubuk bisa. Nah, kalau jadi bubuk ini saya kurang ini ya. Soalnya kalau jadi bubuk nanti konsumsinya jadi Ya, teh. seampas-ampasnya itu loh, Pak. Lebih baik sesuainya aja. Berarti kalau jenengan menggunakan cara lain kita harus mencoba lagi kan gitu. Meriset lagi. Kalau di sini ini tidak sama ampasnya soalnya, Pak. Kita belum pernah coba memakan jambe. Karena yang karena ketika direbus itu kan cuman cairannya. Kalau jenengan keringkan itu jadi produk namanya teh salmanis. Yang kemarin ada juga kan diminum teh herbal itu kadang salmanis ini. Cara ngeringkannya kayak tadi itu, Pak, bisa. Misalnya jenengan biar enggak bolak-balik cari bahan itu toh ya, caranya dikeringkan. Ada yang tanya lagi, Pak, soal salmanis? Ini bisa bikin sendiri di rumah, Pak. Jangan beli kalau bisa. Tanam gitu. Iya. Tanam jambe muda. Kita lanjut ya. Masih banyak. Nah, ini resep daun sukun. Ada yang sakit gangguan lambung? Asam lambung? Sampean asam lambung? Asam lambung juga, Pak. Liver. Kita ngomong ke asam lambung dulu ya. Jadi asam lambung itu beda dengan mah soalnya. Kalau orang katakan sama tapi beda, tapi ya pokoknya di lambung juga permasalahannya itu. Cuman kalau mah itu kan kayak lapisan kayak lendir di dalam lambungnya mulai berkurang disebut mah. Tapi kalau asam lambung itu gastritis yang terus keluar gitu. Tidak pada saatnya. Dia keluar seharusnya setiap orang itu kan mesti kena punya asam lambung juga, cuman kan dia keluar pada waktu yang tepat. Seharusnya gas asam lambung dia akan keluar ketika kita makan untuk membantu proses pencernaan. Nah, tetapi manusia itu diciptakan itu otomatis, Pak. Ketika kita berpikir keras, maka kita membutuhkan energi. Pernah nggak ngalamin jenengan banyak masalah, stres, perutnya jadi senep di sini? Pernah kan? Itu tandanya tubuh kita itu butuh energi. Nah, seharusnya ketika kondisi seperti itu kita stres, harusnya kita itu banyak makan, Pak. Masukkan makanan terus ke dalam perut kita. Tetapi yang terjadi pada kita biasanya malas makan, stres, nggak mau makan, banyak kerjaan ditunda makannya. Akhirnya gas ini keluar tetapi dia kena ke dinding lambung secara langsung. Kalau ini berlangsung terus menerus, dia akan menjadi tukak lambung. Karena kena gas asam lambung itu terus menerus, koreng lambungnya, lebih sulit sembuhnya. Kalau dibiarkan lama lagi, dia akan mengganggu sensor katup di dalam lambung, sehingga gas asam lambung itu dia akan naik ke kerongkongan, ke tenggorokan, ke dada, bisa juga mengganggu kinerja jantung, detak jantungnya jadi cepat, deg 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 gitu. Terus kemudian bisa juga besesek di sini. Kalau naik ke atas bisa menyebabkan vertigo juga. Kalau naik ke tenggorokan tadi, gas asam lambung yang terus naik itu terlalu sering sendawa, terus rasanya panas di dada sini, namanya GERD gitu. Dampaknya panjang kalau asam lambung itu. Terus lama-lama bisa terganggu pikirannya, rasa khawatirnya berlebih, cemas, memikirkan yang negatif,
terlalu banyak gek-gek gitu akhirnya. Takut, perutnya sakit dikit takut, wah nanti apanya, wah jantungku atau apa gitu. Menimbulkan rasa cemas, was-was. Makanya kita dilarang berprasangka buruk supaya asam lambungnya enggak tinggi. Kalau orang yang asam lambung tinggi itu bagaimana? Karena ini antara pikiran dan pengobatan ini harus sinkron. Bagaimana caranya kita mengatur? Ya kita harus bisa mengatur pikiran bawah sadar kita. Itu Pak. Itu masuk ke dunia hipnoterapi. Jadi kalau orang yang sudah kecemasannya berlebih, mesti kalau datang ke dokter ditanya mikir apa gitu. Kalau asam lambungnya tinggi, benar gak Pak? Pernah kan periksa ke dokter ditanya ada masalah apa gitu? Karena memang pengaruh. Akhirnya menyebabkan kecemasan itu, pikirannya jadi negatif. Ada tetangganya meninggal aja takut luar biasa. Gitu. Jadi caranya ketika kita terdiam, pikiran bawah sadar itu, ketika kita terdiam, berhenti gak pikiran kita? Enggak Pak. Ketika jenengan diam tidak berbicara, apakah pikiran jenengan diam? Tidak. Mesti dia akan ada sendiri kayak bayangan-bayangan gitu ya. Kepikiran ini, kepikiran itu namanya pikiran bawah sadar. Yang tidak kita mau pikirkan itu kayak misalnya kita lagi sholat gitu. Terus tiba-tiba wah sandalku tadi lali nggak tak masukkan gitu. Kepikiran, oh kontakku tadi lupa nggak tak bawa. Itu namanya pikiran bawah sadar. Atau ketika kita terdiam, kita memikirkan sesuatu, namanya pikiran bawah sadar. Orang yang sakit asam lambung, pikiran bawah sadarnya akan cenderung negatif. Cenderung was-was itu tadi. Was-was itu tadi berada di situ tadi. Nah, bagaimana caranya? Bisanya kita atur dengan hati kita. Arahkan ke yang positif kalau kita mau kepikiran yang negatif. Pikiran adanya di sini, hati ada di sini, hati ini bisa menggerakkan pikiran kita. Karena di dalam diri manusia itu, dalam pikiran manusia itu tergantung segumpal darah yang ada di hati kita itu. Makanya semua kebaikan itu datangnya dari hati kita. Kalau pikiran mesti banyak sing ora apike gitu. Makanya caranya gitu Mas. Oh misalnya wah nanti gini, oh enggak masalah gitu. Timbulkan pikiran positif terus menerus. Kalau mau mikir negatif, enggak masalah. Karena sesungguhnya sesuatu yang jenengan pikirkan negatif itu belum tentu terjadi juga. Karena kita tidak akan tahu 1 menit yang akan datang yang akan terjadi. Gitu. Itu caranya untuk menenangkan diri kita. Lebih banyak ke pasrah supaya penyembuhannya lebih cepat. Ini memang nasihat orang sakit asam lambung ya. Bukan nasihat orang yang sehat walafiat. Gitu yang asam lambung. Jadi salah satu kegunaan daun sukun ini, rebusan daun sukun ini, dia membantu memperbaiki organ yang ada di perut. Organ yang ada di perut itu kan banyak Bapak Ibu. Perut kan beda dengan lambung. Di perut di sini juga ada limpa, usus, macam-macam kan gitu. Ini fungsinya salah satunya untuk itu. Termasuk gangguan liver, hati itu tadi. Kalau liver tetapi asam lambung tidak tinggi, maka airnya ini diganti Pak, bukan air biasa. Pakai air kelapa. Jadi kelapa dipotong atasnya, bahannya ini dimasukkan, kemudian kelapanya dibakar, bukan kepalanya ya, kelapanya dibakar. Begitu kemerengseng itu kayak mau mendidih, pokoknya begitu mendidih, matikan apinya. Itu diminum untuk 2 hari bisa, atau dihabiskan 1 hari boleh kan cuma setengah liter. Ini untuk orang yang sakit liver. Tetapi
berbeda dengan sakit fatty liver, karena kalau orang yang sakit fatty liver itu adalah lemak yang ada di hati, beda. Oke, ada pertanyaan ini daun sukun. Kalau fatty liver pakai apa Pak? Sakit Fatty liver itu kan lemak yang membungkus hati itu. Jadi itu bisa dibantu dengan minum produk sih Pak itu. Ya. Kalau di Pak Bayu bisa pakai melarutkan lemak itu BSM 9, itu salah satu fungsinya untuk itu. Kemudian Bama VCO. Ya, VCO. Virgin Coconut Oil. Itu bisa membantu melarutkan lemak. Lemak dilarutkan dengan lemak. Itu. Terus ada produk tehnya, yaitu kalau ada teh Manggata juga, itu juga bisa membantu untuk itu. Teh Manggata. Tapi biasanya lebih sering Pak Bayu menyarankan ke Bama VCO namanya. Karena di produk BSM nggak ada yang karakternya seperti itu. Untuk melarutkan lemak darah. Lemak apa? Di hati. Tapi memang agak sulit Pak ya. Kalau kasus itu agak sulit, agak lama. Ada lagi? Daun sukunnya ini Pak, satu jari. Ini kan ada jarinya Pak, ini Pak. Ya kan? Ambil aja satu jari atau dipotong ujungnya, nggak apa-apa Pak. Kelebihan nggak beracun. Aman. Dah. Kelapanya bebas Pak. Kalau yang mau direbus tadi ya kelapa muda Pak. Kalau kelapanya tua kering kebakar nanti jadi santan. Sebenarnya airnya dibutuhkan. Kalau misalnya apa ngerebusnya nggak pakai kelapanya ya, misalnya pakai kuali gitu ya, bebas air kelapanya. Mau kelapa muda kelapa tua boleh. Itu kalau ngerebusnya biasanya pakai kuali tanah misalnya. Kalau nggak pakai, jangan pakai aluminium soalnya. Ada yang tanya lagi soal? Ya. Bedanya rimpang temu putih sama kunyit putih apa? Yang tadi kan sebelumnya kan Tadi temu putih, sekarang kunyit putih, itu bedanya apa? Itu tukang ngetiknya aja Pak. Tapi sebenarnya sama itu. sama. Sama. Yang dibutuhkan sama itu ya pahit juga. Kunyit putih kadang-kadang ngomong kunyit putih itu juga dibilang temu putih gitu ya Pak. Yang berbau putih-putih itu. Tapi barangnya sama Pak. Ada lagi? daun sukunnya yang muda atau yang sudah tua? Yang penting jangan yang kering Pak. Ya, yang sedang aja lah Pak, yang aman. Cari banyak, disimpan di rumah itu. Kalau misalnya nanam sendiri kan ya enak kalau ada lahan. Tanam aja pohon sukun. Kasih KCL biar buahnya setiap tahun ada berbuah terus, gitu cara. Yang sakit apa Pak? BSM 10 tadi Pak. BSM 10 1 sampai 3 tetes 3 kali sehari. 1 jam sebelum makan. Kalau yang asam lambung tadi usahakan jenengan minum tajin Pak. 1 gelas tajin, tambahkan kunir 1 sendok, tambahkan lagi gula aren 1 sendok, diaduk, diminum setiap pagi. Karena biasanya orang yang sakit asam lambung, metabolismenya pencernaannya nggak sempurna, kemudian orang jadi lemes. Gitu. Air tajin apa Pak tadi? Pak ulang Pak. Air tajin. Tajin tadi Pak. Ya, tajin 1 gelas kecil aja, ditambah 1 sendok kunir. Kunir itu yang buat opor itu loh Pak, kuning itu. Kunyit. Ya kunyit lah. Diparut, diperes air. 1 sendok. Kemudian gula aren, ya sendok makan. Itu biar nggak lemes Pak. Karena tajin juga kandungan vitamin B-nya. Oh ini udah sering.
Oh iya, bagus Pak, dilanjutkan. Diminum setelah makan. Sebelum makan. Ada lagi soal ini, rebusan ini. Kita lanjut ya. Kita masuk ke jus. Jus kolesterol. Ada yang kolesterolnya tinggi? Naik turun. Ini Pak, jus kolesterol dan darah tinggi. Membutuhkan belimbing. Belimbingnya bisa belimbing buah. Kalau ada belimbing lokal, kalau nggak ada belimbing wuluh juga boleh, tapi rasanya asam. Ya, itu boleh. Kemudian timun, kacang panjang mentah 1 batang, maksimal 2 batang, kemudian seledri. Cuci gampang nih Pak, tinggal di jus gitu aja. Ini bisa untuk yang sakit vertigo bisa, kolesterol juga bisa. Tensi juga bisa. Kalau mau boleh Pak. Kalau enggak sama ampasnya juga enggak apa-apa. Tapi sama ampasnya juga lebih bagus juga Pak. Karena di buah ini antioksidannya tinggi juga di kulitnya. Sajikan 2-3 kali dalam seminggu. Berarti kita harus punya, ini kan penting banget berarti Pak ini. Kita harus punya belimbing, tanam belimbing ya. Punya belimbing, punya timun, punya seledri, punya kacang panjang. Ini penyakit yang sering dialami, tanam sendiri di rumah. Kalau jenengan beli, nanti seledrinya juga disemprot. Itu juga, enggak baik juga. Kacang panjang Pak itu sebenarnya. Tukang editnya. Orangnya nggak di sini kebetulan. Mas Oki itu yang ya. Iya, kacang panjang oh, dikasih buncis di situ ya gambarnya. Baru saya perhatikan ya. Kret Bayi Santri Tani BSM. Ini yang biasa ngurus absen tuh loh Mas Oki. Kan ada di profilnya di grup itu orangnya. Protesan Mas itu. Orangnya suruh ngetik ya. Ini kan dari Pak Bayu, dia yang ngetik. Ilustrasinya kasih gambar. Kemarin gak ada yang protes soalnya. Ini kok ya memperhatikan gitu loh. Iya. Sip. Cangkep soalnya. Ada lagi yang tanya? Gak ada. Iya Pak. Boleh. Tapi sebelum makan juga boleh, nggak masalah. Ya sesudah makan boleh, tapi kalau sesudah makan kalau punya gangguan lambung. Ini kan untuk orang penyakit kolesterol. Misalnya penjenengan kolesterolnya tinggi, tapi punya asam lambung juga. Itulah. Karena ini ada belimbingnya. Kalau dapatnya belimbing yang asam, dia memicu naiknya asam lambung. Itu aja sih Pak sebenarnya. Tapi ya kalau paling bagus diminum kondisi perut kosong. Itu ya Pak ya. Ada lagi sebelum kita lanjut? Sampai jam 10 kita, setelah itu praktek dulu, mungkin takutnya hujan. Biar materinya Pak Bayu masuk setelah makan siang aja. Gitu ya. Takutnya kayak kemarin malah buyar. Resep jus Aleja. Lah ini untuk yang punya penyakit asam urat dan jantung. Ini penting juga ini Pak. Kemarin peserta pelatihan yang di Magetan itu enggak, dia sakit jantung yang tadinya mau di ring, gara-gara sering buat ini malah enggak jadi. Nah gitu.
Tapi apelnya apel Malang ya, jangan apel Cina ya. Nah, agak repot kalau nanam sendiri itu. Jenengan keburu stroke. Lah ya. Mau ngobatin nunggu, aduh tangan keburu tangannya nggak bisa ditekuk. Ini juga ada terapinya juga sebenarnya. Sama ada tukang terapinya itu Pak Potro. Lemon, nah kalau jeruk lemon ini bisa Mas tanam di rumah. Itu tanam di rumah itu. Jeruk lemon juga, apalagi kalau pakai pupuk kita dia terus berbuah kan. Dijual juga laku loh Mas, kalau beli ya mahal kok. Padahal ini gampang loh. Saya nggak nanam, rumah saya itu samping tetangga depannya jalan ya. Baru mau beli lahan belum punya uang. Kita lanjut, ada yang tanya soal jus. Gampang bikinnya ini. Jus aleja, apel, lemon, jahe. Jadi kalau misalnya nggak ada lemon Pak, bisa diganti dengan BSM 7 namanya. Nanti masuk ke bagian produk. Beda Pak. Lanjut. Masih ada? Nah, ini kita jelaskan, kita perkenalkan produk-produknya Herbal Pak Bayu ya, tapi cuman sebagian saja karena ada 32 macam. Nanti waktunya enggak ini. Kita kasih produk-produk yang ini aja. Ini BSM 1, Pak. BSM 1 ini berfungsi untuk mengobati atau membantu pemulihan penyakit autoimun. Autoimun itu ya autoimun. Autoimun itu sistem imun yang salah mendeteksi keadaan. Contoh alergi gitu Pak. Alergi. Biasanya orang alergi terus orang menyebut biduren itu loh Pak. Kalau orang biasa mungkin makan ikan itu yang ada apanya itu enggak masalah gitu. Tapi kalau orang yang kena autoimun itu dia sistem imunnya itu mendeteksi bahwa itu sesuatu yang berbahaya gitu. Kemudian dia memproduksi antihistamin yang berlebih dalam tubuhnya. Nah, akhirnya jadi salah benjol-benjol. Tapi autoimun itu kan banyak jenisnya. Misalnya lari ke tulang juga ada. Alergi macam-macam itu termasuk kategori itu autoimun. Termasuk lupus gitu. Tahu nggak penyakit lupus? Bukan lupus penyakit Pak. Nah, lupus itu juga termasuk autoimun. Kalau kena sinar matahari kulitnya makin merah ngelupas gitu. Alergi, daya tahan tubuh lemas, sering mimisan, mudah batuk, mudah radang. Kalau kemarin ada COVID itu ya ini senjata untuk tahan terhadap COVID, membantu ya. Apa Pak? Kalau itu penyakit kulit Pak itu. Penyakit kulit Pak itu. Enggak termasuk autoimun. Gudeg toh yang jenis seperti itu ya gudeg itu kalau dibiarkan juga nggak bisa hilang Pak. Kayak psoriasis yang gatal demblok putih itu loh Pak. Itu juga ya kayak kadas dibiarkan kan juga. Memang agak sulit Pak itu. Itu ada rebusannya. Itu termasuk penyakit kulit kayak gatal kan. Itu buatkan asam jawa Pak. Asam jawa 30 gram gitu, ambil dagingnya, kasih garam 1 sendok, kemudian kasih air, dipanaskan sebentar, dibuat nyemek-nyemek gitu. Nanti jadinya kayak salep untuk ngolesi gudegnya itu tadi. Ya,
Cuman itu aja sih. Kalau produk namanya AO. Bukan. Produknya Pak Bayu namanya AO untuk itu, antiseptik organik. Ya, itu yang bentuk jadi, Mak. Tadi kan saya bilang kalau mau buat sendiri, ya timbangnya tuku gitu loh, Mas. Kita ini produknya kan cuman alternatif terakhir aja. Iya. Di situ ada mata. Nah, saya kan kayak ada titik-titik hitam. Nanti kalau kecapean tambah banyak. Terus kalau dekat ada nanti dia Sudah ke dokter mata, Mas? sudah. Apa? Kenapa katanya? Katanya ya kecapean. Tapi lelah tapi ya obat dikasih tapi tetap Nggak ngefek. Soalnya kalau gejalanya seperti itu kan harus diteliti juga gitu, nggak bisa kita terawang-terawang gitu ya. Penyakit mata itu kan macam-macam soalnya. Ya biasanya kalau sudah kayak gitu, berarti itu kalau dikatakan kelelahan berarti dia aliran cairan dan darah atau itu ke mata itu berarti kan ada yang tersumbat, gangguan saraf. Nah itu bisa diterapi, terapi mata. Caranya kayak gini. Cari bolpen yang ujungnya tumpul, kemudian di sini Mas, tak duduk sini Mas, tak untuk praktek nggak apa-apa ya. Kalau berdiri soalnya saya nggak, tinggi banget. Nah ini sama saya berdiri ya hampir sama ya. terlalu banyak makan bung. Dan Terlalu banyak makan bung. Jangan merem ya. Nanti usahakan dilakukan di rumah. Oh gitu ya. Biar di kamera aja biar kelihatan di sana. Oh iya ya. Saya ngadep ke sini Mas. Ah ya. Jadi di bagian mata sini kan ada tulangnya Pak sini. Kalau Pak ini termasuk bentar ya tak kasih. Jadi termasuk untuk orang yang minus gitu, plus gitu. Ada gangguan mata, mungkin matanya terganggu aliran darah ke mata. Pak Bayu kan pernah bilang tuh kalau tadinya dia minus 7 gitu. Pernah jenengan lihat Pak Bayu pakai kacamata pas pelatihan? Ya di upline itu pas kambuh gitu. Ya terapinya kayak gini. Merem Mas. Ya, jadi di bagian pelipis ini ditekan pakai ini Pak. Nanti kan kerasa kretes-kretes gitu Mas ya. Nah, jangan kenceng banget Pak, jangan tengahnya ya. Ditekan gini, diikuti di bagian pelipis matanya nih Pak. Jadi kan ada tulang bagian ujung tulangnya itu Pak. Nah. Oh jangan. Ada tulangnya Pak, bisa dirasakan sendiri, coba dipencet-pencet sendiri Pak. Nah ini kan keras ini kan. Nah, jadi dia kalau pakai bolpen jangan ditekan terlalu kenceng, nanti yang mijet itu kerasa sendiri, keras gitu Pak. Kalau pakai ini. Kemudian atasnya 3 kali ya, bawahnya 3 kali. Nah, bawahnya di sini juga. Ini kan kerasa atau Mas ini Mas? Iya. Nah berarti ini banyak sumbatan ini Mas. Tambah parah, malah bintiknya malah putih. Saya merem aja Mas. Kayak Pak, kesarap terus ke wajah sama ke kepala semua. Kerasa gitu? Kerasa. Lah iya. Semuka. Diginikan ini? Iya. Lah iya. Tiap atas bawah. Oh iya, ya gitu. Kepala kayak. Terasa ke kepala semua. Kan? Yo kelamaan nanti mah. Masa aku kan jadi tukang terapi. Ini cuma mempraktekkan. Gitu ya Mas ya, tahu cara. 3 kali. Ya, 3 kali. Bayar seikhlasnya Mas. Jadi gitu ya Mas ya terapinya. Itu penting Mas, sangat penting. Jadi supaya
aliran darah ke bola mata itu lancar. Jangan sering lihat HP kayak gini terus. Pada waktu jalan tidur, setelah itu sawah tiba-tiba cahaya. Ya itu. Berarti ini kan karena ketegangan mata yang berlebih. Terus mungkin jenengan udah kerja melihat itu terus ngopi macam-macam ya, malah minuman yang enggak sehat. Harusnya banyakin air putih biar sering kencing. Buatkan jus, Mas. Ya, tadi sudah ya nyebut ke jus untuk mata tadi sudah belum tadi? Oh, belum toh? Perasaan sudah. Oh, berarti angkatan kemarin. Ya, maaf. Jadi jus untuk mata itu wortel 1. Penting. Oh, ini pulpen jenengan ya. Jam piro, Mas? 8.25. Oh, masih panjang. 1 ton. Sisa. Wortel 1, tomat 1. Kalau bisa ini nih, tomatnya yang tomat ranti itu. Ya, tomat ranti itu yang kayak labu itu, ya. Itu banyak fungsinya. Tomat, wortel, tomat, pepaya. Pepayanya 1 iris saja Pak, segini gitu. Ya 2 jari gitu, tapi panjangnya segini. Pepaya mengkel ya Pak ya. Jangan yang terlalu mateng. Pepaya masih agak keras gitu. Nggak ada catatannya soalnya ini. Dicatat aja. Wortel, tomat, pepaya, pakai seledri juga 3. Maksudnya itu 3 batang. Masuk. Kemudian tambahkan kacang panjang 1 on, 1 batang Pak. Ya jadi ini tadi buncis. Itu di blender, kalau bisa minum sama ampasnya. Saya juga sering konsumsi ini, dibuatkan sama istri. Soalnya jawab WA-nya jenengan itu kan mendelengi HP terus gitu. Takut itu juga. Itu. Ya, betul Pak. Airnya ya 1 gelas kecil biasa Pak, 200 ml gitu. Itu takarannya orang mampu minum lah Pak. Itu dilakukan tiap hari Mas ya, sekali sehari. Ya, boleh pagi, boleh sore, nggak apa-apa. Ya, kemudian lakukan ini Mas, latihan ngikuti fokus. Jadi misalnya jenengan ada kertas dikasih gambar atau apa, ikuti. Jadi dekatkan sampai burem, pergerakannya ke belakang ini ikuti. Kan jadi bening nih. Ikuti sampai dekat, sampai burem lagi, ikuti kayak gini 10 kali. Setelah diterapi tadi. Fungsinya itu untuk melatih apa namanya itu? Retina atau apa yang autofokus, shutternya itu ya kalau kamera ya. Gitu loh. Supaya lentur. Melatih fokus karena jenengan kan tegang tadi. Itu penting juga untuk melatih itu. Supaya kita tidak mudah kena plus atau minus, itu dibutuhkan jus itu tadi Pak, untuk mencegah, supaya apalagi usia kita sudah di atas 40 itu ya penting juga gitu. Ya itu dilakukan, kemudian diterapi tadi, caranya seperti itu yang dilakukan Pak Bayu. Kemudian kita lanjut, masih BSM 2. BSM 2 ini untuk orang yang menderita
epilepsi. Ada juga yang sembuh banyak. Kemudian saraf, sistem saraf pusat. Jadi misalnya orang sudah kena stroke gitu ya, biasanya kan terus ada yang bisa jadi lupa ya. Ada yang lupa, ada yang itu. Nah, gak nyambung, jadi ngangong gitu ya. Ini bisa. Tapi ini kombinasi ya, nanti ada produk tambahnya. Jadi ini kalau BSM-2 untuk pasca stroke, epilepsi, kemudian penyakit saraf di wajah itu Pak, kayak gini. Kan pernah lihat nggak orang yang wajahnya gerak sendiri gitu kayak. Wah, jadi takut saya nerok kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Lah ini kan cuman memberikan apa ya? Saya jadi takut malah. Bukan ngece. Malah jadi mikir ya. Ya ini bisa pakai BSM-2 ini Pak. Untuk pasca stroke, epilepsi terutama. Kemudian bisa juga untuk orang yang punya kelainan hormon tiroid gitu. Termasuk hipertiroid kayak gitu, tiroid. Ini BSM-2. Kita lanjut ya, masih banyak. Gimana? Kayak kecil sedikit gitu ya. 15 mili Pak itu. Tetes. Mainnya tetes Pak. Soalnya satu tetesnya itu sama dengan berapa kilo bahan itu, lupa saya. Kan pernah dijelaskan Pak Bayu itu di YouTube. Ya pakai air minum bisa. Kalau untuk kasus saraf tadi langsung ke bawah lidah, itu paling bagus. Ini untuk nutrisi untuk penderita kanker Pak. Ya tadi Pak yang saya sebutkan tadi tanya soal kanker. Ini bisa pakai ini, kanker payudara, termasuk kanker darah, kayak gitu bisa. Kan nggak ada yang kena kanker ini ya, penyakitnya agak serem. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, entah saudara atau siapa, kita bisa sharing lagi. Rebus-rebusannya opo gitu misalnya. Ah ini yang sering dipakai orang, best seller juga. BSM-4 dia berfungsi membantu menurunkan kadar gula pada makanan yang kita makan. Misalnya orang diabetes biasanya kan harus minum obat penurun gula terus menerus. Nah dengan BSM-4 ini bisa menggantikan obat penurun gula tadi supaya ginjal kita tetap aman. Lama kelamaan pankreasnya juga membaik. Karena ini juga membantu membantu perbaikan organ namanya pankreas. Karena sesungguhnya orang diabetes itu kondisi pankreasnya tidak baik-baik saja. Ini tidak bisa memproduksi insulin. Ada pertanyaan? Iya Pak. Iya Pak, untuk diabetes ya. Tapi ini spesialnya untuk diabetes itu aja Pak. Iya khusus. Enggak terlalu Pak itu. Soalnya kan ada produk lain yang khusus kolesterol juga gitu. Jadi ini memang iya, walaupun bisa membantu juga. Kemudian kita lanjut ke BSM-5. Nah ini yang untuk kolesterol dan asam urat. Bisa juga untuk melarutkan batu ginjal. Ada nggak yang kena batu ginjal nih? Rematik, batu ginjal. Nah kalau batu ginjal nanti juga ada rebusannya. Saya kasih tahu untuk menghancurkan batu ginjal. Kemarin juga ada yang kena batu ginjal itu pas kencing keluar dia seperti pasir gitu, katanya sakit. Rebusannya ya cari biji alpukat.
Jadi biji alpukat diiris kecil-kecil seperti keripik, kemudian dianginkan biar kering dulu. Setelah kering nanti ambil 5 lembar Bapak. Ambil 5 lembar, kemudian tambahkan seledri tetap pakai 3. Kemudian tambahkan kunyit putih tadi. Airnya setengah liter. Ya Pak, direbus. Kalau ini direbus, mendidih 1 menit, matikan api, minum airnya aja, jangan ampasnya Pak. Nggak enak biji alpukat soalnya. Diulang. Biji alpukat, seledri, kunyit putih. Direbus dengan air setengah liter. Diminum untuk tiap hari. Ini bisa membantu melarutkan batu ginjal. Kunyit putih berapa banyak Pak? Kunyit putihnya kering 6 cm. Ini banyak yang berhasil. Gimana Pak? Biji alpukat 5 lembar. Tapi dibuat diiris-iris dulu ya Pak ya. Kayak keripik itu loh. Beda kalau untuk batu empedu. Ini batu ginjal. Kalau batu empedu beda lagi. Ini saya kasih tahu batu empedu. Ini sebenarnya rahasia, tapi karena ini kita udah berteman, tak kasih tahu aja. Oke ya, kenapa batu empedu? Sering makan makanan berlemak. Nah itu, hindari total. Puasa makanan berlemak, biar lemak di tubuh jenengan terbakar semua dulu. Batu empedu itu kan kristal endapan dari lemak itu tadi. Beda dengan batu ginjal. Kalau batu ginjal itu juga kristal tapi lebih keras. Kalau batu empedu lebih beda bahannya. Yang perlu dibuat batu empedu ya, tapi ini pakai produk ya, mohon maaf ya. Ada namanya BSM7, kasih tampil dulu BSM7. Nah ini namanya BSM7, ini untuk manusia. Kalau booster feed untuk ternak. Bahannya sama, prosesnya beda, cuman gitu aja. Kalau ini, kalau untuk batu empedu berarti tambahkan biji delima kering 30 gram. Soalnya kalau basah sebenarnya bisa Pak, tapi pas praktek kemarin pas di fermentasi itu meledak tutupnya. 30 gram aja Pak. Ya dikirakanlah berapa, saya nggak pernah nimbang ya, 1 sendok atau 2 sendok itu paling. Delima itu kan isinya biji semua itu. Nah itu di blender. Jadi 1 botol ini masukkan ke dalam blender, di blender, nanti masukkan ke dalam botol lagi Pak. Biarkan dulu 1 kali 24 jam. Itu ya terfermentasi, bisa 3 hari gitu. Tapi kadang kayak bikin kuteja itu loh Pak, dibuka tutupnya gitu. Kalau enggak meledak gitu soalnya. Kemarin saya dikomplain orang nyuruh gitu, muncrat di kamar semua. Baunya kan enggak enak juga ini. Itu diminum 1 sendok pagi sore Pak. Itu kalau enggak ada biji delima, Bapak bisa menggunakan biji anggur hijau. Tapi ya tambah angel iki golek. Tapi Pak, yang biji delima sama biji anggur hijau ini memang fungsinya untuk mengikis batu empedu itu tadi. Nah, difermentasi dengan BSM7. Ini BSM7 ini katalisnya manusia itu loh Pak. Bijinya Pak. Iya. Belum, berarti jangan belum pernah buka biji Oh. Nanti kalau dibuka itu banyak bijinya di dalam.
biji semua. Itu Pak caranya. Ini belum masuk ke BSM 7 sebenarnya. Ada lagi yang tanya? Itu Pak dilakukan ya. Rutin, makanan berlemak dihentikan. Total, wis puasa yang berlemak-lemak jangan dulu. Yang digoreng-goreng jangan dulu. Soalnya kalau batu empedu itu kalau dioperasi ya empedunya dipotong kalau udah besar. Nanti rasanya nggak nyaman terus di sini Pak. Jangan di sini yang ketuk-ketuk itu sakit. Iya kan? Kalau dioperasi dipotong empedunya nggak nyaman terus, perutnya jadi senep terus. Walaupun orang bisa hidup tanpa empedu, tapi kan namanya metabolisme itu kayak usus buntu, empedu. Ya kan dibutuhkan. Gitu Pak. Kita lanjut ke BSM 5 tadi. Ada yang tanya BSM 5 namanya. Ada yang tanya soal BSM 5? Melompat ini tadi. Asam urat, kolesterol tadi. Kan enggak ada nih yang kena asam urat. Kolesterol ada ya tadi ya. Oh ya, asam urat Pak, hindari daging merah Pak. Daging merah kayak daging sapi, daging kambing. Kemudian termasuk sayuran hijau tua, kacang-kacang, asin juga Pak. Garam, ini harus di stop. Itu kalau asam urat. Kalau jusnya pakai jus aleja yang tadi Pak. Jus aleja, apel, lemon, jahe. Tadi sudah kan ya? Asam urat. Kita lanjut aja. Sudah jelas ya ini ya. Menghemat waktu. BSM 6. Nah, BSM 6 ini sangat cocok untuk anak kecil sebenarnya. Bisa. Ini multifungsi Pak sebenarnya. Jadi Pak Bayu biasanya menyarankan untuk anak kecil supaya anak-anak kita barangkali dia jajan nggak sehat, kita nggak tahu. Supaya ini bisa membantu mendetoknya, membuangnya racunnya. BSM 6. Kalau untuk anak-anak balita minum 1 tetes sampai 2 tetes sekali sehari cukup. Bisa kepakai 1 bulan lebih kalau untuk anak-anak. Supaya anak-anak kita tetap fit, tetap sehat. Kalau misalnya jajan yang nggak sehat-sehat ya biar keluar racunnya. Mencegah kanker pada anak termasuk bisa. Untuk dewasa juga bisa mengobati kanker juga, termasuk kanker payudara. Itu Pak. Ini BSM 6. Ini satu-satunya produknya Pak Bayu yang tidak ada rasa dan bau. Kalau yang lain bau Pak. Baunya lumayan menyengat. Harganya 250.000. Kita lanjut ke BSM 7. Nah, ini BSM 7 ini setiap orang sakit biasanya Pak Bayu selalu menyarankan BSM 7 kecuali orang sakit gagal ginjal. Karena ini multifungsi Pak. Misalnya panjenengan yang belum punya keturunan, sudah beristri tapi lama kok nggak punya anak. Nah, ini ada BSM 7 ini tambahkan dengan telur kepiting. Oh iya Pak, ada Pak. Telur kepiting yang sudah dibuahi. Jadi telur kepiting yang sudah dibuahi itu dia akan keluar di dadanya. Ya, betul. Jadi nanti ambil 2 sendok telur kepiting, masukkan ke sini, diamkan, dikocok dulu, diamkan 3 hari. Dia warnanya akan menjadi orange gitu, lebih agak orange lah. Iya Pak, kepiting matang ya kita makan aja. Gara-gara dengar orang goreng dikira goreng kepiting. Kemudian tadi apa ya? Lupa aku malah. Itu untuk istri atau suaminya? Untuk suami istri Pak. Tapi lebih banyak ke istrinya. Dimasukkan, kemudian diminum 1 sendok pagi sore.
Kalau nggak ada bisa pakai telur udang. Bisa juga BSM-7 ini untuk yang menderita tumor otak, kanker otak, meningitis, pasca stroke, pusing terus nggak sembuh-sembuh. Tambahkan empedu sapi. Tambahkan empedu sapi 2 sendok. Jadi 1 botol BSM-7 tambahkan empedu sapi 2 sendok, dikocok, diamkan 3 hari, nanti minum 1 sendok pagi sore. Penting ini Pak. Kadang-kadang kita kan tidak tahu, pusing, ada yang kena sumbatan di otak, ini bisa. Kemudian bisa juga untuk yang terkena osteoporosis, osteoartritis, pengapuran sendi. Pernah enggak disambati orang tuanya atau tetangganya? Lututnya enggak bisa ditekuk. Gitu. Entek oli nih kata dokter. Wong kok yang nganggo oli katanya. Kadang kayak kata dokter kan kayak gitu. Harus disuntik oli setiap 3 bulan sekali, maksimal berapa kali, cuman kan gitu. Jadi caranya ini tambahkan 1 sendok susu kental manis biasa yang putih itu. Tambahkan 3 sendok soda gembira. Boleh Sprite tapi kan manis. Kalau soda kan enggak ada rasa. Tambahkan soda 3 sendok sama BSM-7-nya 1 sendok aja. Jadi 1 sendok BSM-7, 1 sendok susu, 3 sendok soda. Dikocok, diminum. Rasanya kayak Yakult nanti. 1 kali sehari kalau belum terlalu parah. Untuk penyegahan ya sesekali minum. 2 hari sekali, 3 hari sekali pakai itu. Supaya lutut kita ini tetap elastis. Itu kan ada yang selnya ada tulang lunaknya Pak. Itu kalau mulai mengering karena beban berat, bekerja berat, makanan nutrisi yang dibutuhkan untuk lutut itu kurang, akhirnya kena. Ada juga loh orang yang olahraga aerobik, badminton, usia 60, lututnya udah rusak. Seharusnya kan itu bisa dipakai sampai akhir hayat, tetapi karena aktivitas yang berlebih nih Pak, nutrisi yang dibutuhkan untuk lutut ini tadi kurang, maka kerusakannya lebih awal. Kemudian bisa juga untuk yang osteoporosis tadi sama yang dilakukan. Kalau untuk osteoartritis, pengapuran sendi itu sering-sering makan kolang-kaling misalnya. Setiap hari. Direbus aja, dimakan ya 30 biji lah tiap hari. Salah satu nutrisinya untuk membantu memproduksi minyak di lutut itu tadi, olinya itu tadi yang sampean bilang oli. 1 sendok aja Pak. Jangan susu ASI loh Mbak. Susu, soda, 3 sendok. Ya Bu. Ya jangan Bu. Ya dimakan. Enak kok. Enggak apa-apa, enggak usah pakai itu. Boleh, enggak masalah. Boleh dicampur apa gitu kan, enggak masalah. Yang penting makanan yang dicampurkan itu tidak menyebabkan misalnya sakit lutut juga, terus kemudian ada sakit lain juga, misalnya ternyata diabetes juga, ya kan enggak boleh. Berarti nanti biasanya orang kan makan kolang-kaling tambah gula. Ya kalau nggak ada diabetes enggak masalah. Ya gitu. Nggak bisa Pak. Sakit pinggang karena apa dulu? Nah kalau kecetit bisa.
tapi tetap diterapi. Butuh diterapi, terapinya Pak Potro tadi. Ada terapinya sama ya. Untuk saraf kecepit itu. Ya tadi BSM 2 tadi membantu untuk saraf itu juga. Ya, tetapi gini Pak, kalau saraf kecepit itu kan sesuatu yang terjepit. Kan harus dikembalikan. Kan nggak bisa dengan obat. Misalnya jenengan patah tulang. Patah tulang kan jenengan minum obat aja kan nggak mungkin pulih tulangnya kan gitu. Tetap harus disambung. Sama juga halnya saraf kecepit, cuman kalau saraf kecepit itu ada beberapa faktor. Misalnya karena jatuh pergeseran lumbal di tulang belakang. Tulang belakang ini kan ada 6 lumbal, bantalan tulang lunak gitu ya. Nah di belakang itu ada jaringan sarafnya. Kalau itu geser dikit aja menekan sarafnya, namanya saraf kecepit. Ya berarti kan yang menekan ini ya, yang nyepit ini kan harus dikembalikan. Itulah sesuatu yang kecepit tapi tidak enak. Ya. Ya. Betul, nambahin nafsu juga. Ya sebenarnya itu agak rumit juga Pak. Jadi memang kalau misalnya berat badannya berlebih bisa juga sebenarnya minum tadi, minumnya setelah makan. Tetapi orangnya harus berhenti gula total. Sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi gemuk itu kan ya termasuk gula, karbohidrat kayak gitu Pak. Terus perbanyak air putih juga Pak untuk membuang. Ada lagi Pak yang tanya soal osteoporosis, osteoartritis. Kemudian BSM 8. Sebenarnya masih banyak ya BSM 7 tadi. Tambahin apa itu masih ada lagi tapi kita agak persingkat aja. BSM 8 ini wujud jadinya salam manis tadi Pak. Jadi kalau BSM 8 ini salam manis ditambahkan BSM 7. Jadinya BSM 8 ini. Jadi dia untuk penjenengan yang kembung, sering masuk angin, perjalanan, capek-capek kerja. Misalnya jenengan kerja seharian capek, kemudian badannya pegel-pegel. Nah, minum ini bisa membantu. Mah gitu ya bisa. Lambungnya nggak nyaman bisa. Kita lanjut lagi. Nah, ini BSM 9. BSM 9 ini membantu meningkatkan libido. Nah, libido itu apa Pak? Nah, stabilo. Membantu meningkatkan libido, memperbaiki kualitas sperma. Ya, membantu meningkatkan viabilitas, mencegah serangan jantung. Ini berkaitan dengan kekuatan laki-laki, Pak. Tapi ini berbeda dengan obat kuat ya. Kalau obat kuat itu biasanya setelah minum menyebabkan apa Bapak Ibu? Pusing. Oh, berarti jangan pernah minum. Gak apa-apa ya Mas ya. Nanti mereknya di grup ya. Nanti jual pulang. Harus bisa mencoba. Oh iya. Harus mencoba ya. Berarti lemes dong. Jadi itu berbeda dengan obat-obat itu tadi. Obat kuat itu kan pusing, menyebabkan detak jantung jadi cepat kan gitu. Nah sebenarnya kekuatan laki-laki itu kan berada pada kelancaran peredaran darah ke organ
vital itu tadi. Sedangkan organ vital laki-laki itu kan cuman urat yang kelebihan kan itu. Kalau dia nggak ada darah dipompa di situ kan dia juga lemes. Nah, kalau obat kuat memicu seketika, jantungnya dipacu, ginjalnya dipacu, gitu. Ya prostatnya dipacu supaya bekerja keras, tapi berdampak juga terhadap ginjal, gitu loh. Kalau ini dia melancarkan peredaran darah ke alat kita tadi, supaya laki-laki itu bisa keras dan bekerja. Gitu. Loh, kalau laki-laki itu kalau nggak keras dulu nggak bisa kerja loh. Jangan dibalik, Pak. Kalau bekerja keras itu udah di tik 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 nggak bisa juga gitu loh. Ada juga ya kayak gitu. Udah ditampari nggak mau gitu. Ya. Makanya dengan ini kan supaya bisa keras dan bekerja. Ada tambahannya, namanya teh primas. Teh primas, coba tampilno dulu. Teh primas ini yang teh herbal yang hari pertama kemarin. Nah, enggak ada ya? Ada harusnya. Nah, ini ngetiknya harusnya ada Z-nya belakang, primas. Dulu namanya prima, pas dapat izin BPOM. Prima nggak boleh dipakai, tambah Z aja gitu. Jadi primas. Nah, ini teh ini kombinasi dengan BSM 9 tadi. Ini fungsinya juga untuk meningkatkan libido kan gitu. Habis minum itu sore, malamnya ngeteh, tambahkan madu. Prostat nanti ada obatnya. Jadi kalau minum ini rutin 1-2 bulan, nanti reaksinya mulai kelihatan. Jadi apa kalau BSM 9 memang enggak seketika ya, jangan salah mengartikan, dikira ini obat kuat minum langsung jos. Untuk mengecek apakah alat kita ini normal. Nah, pagi-pagi biasanya jam 3 gitu, Pak. Nah. Kalau pagi-pagi itu dia keras, bangun keras, berarti normal kita, Pak. Tapi kalau pagi-pagi kok nggak ada reaksi pergerakan sama sekali, ya ini tanda-tanda harus dilatih senam. Pertama, senam kegel. Jangan. Nah, kalau senam jari pakai sabun jangan. Itu justru menyebabkan ejakulasi dini. Karena apa? Orang senam jari itu kan pengennya cepet, ya enggak? Nanti jadi terbiasa, Mas. Jenengan baru nengokin tik udah cur gitu loh. Ya, malah nggak boleh, jangan dilakukan. Biarkan aja gitu. Kalau lama nggak ketemu istri ya biar sampai mimpi-mimpi gitu loh, Mas. Kalau jenis sering lakukan itu nanti melatihnya lagi agak sulit. Makanya sebenarnya laki-laki untuk bisa tahan lama itu harus melatih konsentrasi juga, bukan hanya di itunya. Konsentrasi kita. Kalau kita konsentrasinya ke itu, ya langsung cepat. Iya, termasuk. Ada ibu-ibu nggak apa-apa ibu ya, kan udah dewasa kita. Jadi jangan dilakukan untuk itu. Walaupun ada sebagian orang yang memilih itu, karena iman-iman. Melatihnya lagi untuk pulih agak sulit. Kadang-kadang harus dipicu dengan obat kuat tadi ya Mas ya.
Berarti dulunya sering dolanan kayak ngono. Bener nggak Mas yang saya katakan tadi? Yang gimana maksudnya? Ya masalahnya obatnya fungsinya untuk itu. Kita kan mau bahasnya mau pakai bahasa yang lain juga nggak bisa juga. Ditanya Mas siapa yang memesan? Jangan, kita menjelaskan aja. Menjelaskan aja. Jadi memang ini sangat penting ketika kita metabolisme baik, sirkulasi darah ke itu tadi baik, insya Allah juga permainan kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Itu ya. Kuat 15 menit? Oh lebih. Ini orang herbal soalnya. Organik dia. Tidak keluar sampai akhir bisa. Wah, pemain lokal ini. Ya, pemain lokal. Sehari 2 kali ya. Kita lanjut ya. Kan udah ada pertanyaan ini. BSM 10. Nah, BSM 10 untuk Adi yang sakit mah, gabungannya BSM 4 untuk yang diabetes tadi Pak. Untuk yang diabetes tadi ini untuk mah, untuk lambung terutama untuk pencernaan ini, untuk metabolisme pakai ini aja bisa. Minumnya 1 sampai 3 tetes dulu aja, 3 kali sehari pakai air putih kalau sakit lambung. Kalau tensi tinggi bisa langsung diteteskan di bawah lidah. 5 tetes agak banyak minumnya. Kemudian BSM 11 bisa untuk Bapak tadi yang kena sakit prostat, pembengkakan prostat, kanker prostat. Nah, untuk mengecek prostat tadi kembali ke organ tadi. Untuk mengecek prostat tadi ketika kita kencing, buang air kecil, di tengah-tengah itu coba kita tahan. Bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti prostat kita enggak baik-baik saja. Ya, jangan dipencet Pak, sakit. Jadi kan jangan bisa konsentrasi pas masa mau saya praktekkan itu loh. Repot ya. Ilustrasi sendiri ya Mas ya. Di sini kalau dibuat gambar ya repot. Masa mau tak gambar. Ini ya misalnya tekan. Nggak perlu ditekan, jadi pas kita kok bunyi anu ya. Oh ini nyala. Oh iya. Jadi kalau pas kita kencing kita tahan aja di tengah-tengah perjalanan kencing itu. Set bisa berhenti berarti bagus. Gitu. Kalau prostatnya mulai kena biasanya nggak bisa, terus kemudian kalaupun bisa pas kencing nggak selesai. Jadi dia netes gitu. Tes gitu ya Pak ya. Nah, netes nggak selesai. Terus lakukan senamnya Pak. Nah, ini harus praktek juga ini. Enggak juga sih Pak. Jadi kalau dilakukan sendiri di Pak Potro mana? Enggak ada ya. Senam terapi prostat Pak Potro. Terapi prostat. Oh, ora siapakah dipraktekin yang gini loh. Enggak bisa ya praktek. Jadi gini aja ilustrasinya nanti biar diajari Pak Potro pas istirahat di atas ya. Itu. Jadi angkat tangan kaki kayak gini. Kemudian tekan pakai tangan. Ya, sampai pinggangnya terasa tertarik. Kemudian kanan kiri gitu, Pak. Tekan lama 1 menit ditahan kayak gini, Pak. Kemudian ditekan. Tekan pakai tangan kiri. Kemudian kalau sudah itu kemudian sila gini Pak, satukan ujung kaki gini ya sulit juga ini prakteknya. Ya pokoknya kayak gini ya. Terus ditekan kayak gini. Sampai sininya terasa. Ya, untuk prostatnya. Nanti salah satu minta diterapi Pak Potro, diajari Pak Potro di atas. Karena yang enggak bisa juga di kursi. Kalau di sini enggak kelihatan juga.
Gitu Pak, itu penting dilakukan. Kemudian nyangkut terapi ya, biar tak sambungkan. Misalnya terapi, misalnya jenengan yang kerjanya sering duduk, gitu ya. Duduk kemudian jarang olahraga, lakukan duduk di sudut tembok kayak gini, kemudian tarik ujung jempolnya ke belakang. Biasanya nanti di belakang lututnya akan terasa sakit, ketarik. Itu juga bisa minta tolong saudaranya, misalnya dorong bagian bawah jempol kaki. Ini kan ada tulang, dorong ke belakang sampai belakang lutut terasa sakit. Pernah nggak ngalami yang capek banget gitu, kayak habis jalan jauh kakinya kemeng nggak bisa tidur gitu ya? Kan pernah kan ngalami kayak gitu? Sering. Nah lakukan seperti itu Pak. Jadi diduduk di tembok mepet, nanti minta didorong bagian bawah jempol itu. Nanti terasa sewakit, tahan 1 menit biar sampai paling pol jenengan bisa menahan rasa sakitnya. Nanti capek-capek pegelnya itu hilang, bisa tidur. Itu terapinya. Bisa membayangkan ya? Aduh. Masalahnya ada prakteknya juga. Nanti sama Pak Potro ya, ke atas pas istirahat biar dipraktekkan. Kemudian BSM 11. Kita lanjutkan. Iya Pak. Iya Pak, tapi BSM 10 kan bentuk tetes Pak. Jamu tetes, bentuk tetes. Kalau BSM 7 enggak hampir sama sih Pak, beda sebenarnya. Bisa untuk lambung, tapi lebih ke nafsu makan tadi loh Pak. Iya, kayak gitu. Betul, bisa gampang masuk angin ke BSM 8-nya. Ke BSM 7 itu untuk dicampuri apa-apa tadi loh Pak. Misalnya tadi yang empedu sapi, contohnya gitu. Tergantung sakitnya apa, campuri apa gitu loh Pak. Iya. Gitu. Masuk angin yang BSM 8 tadi Pak. Iya, itu spesial untuk masuk angin. 1 sendok sekali sehari sore gitu ya Pak ya. 1 kali sehari 1 sendok. Jadi nanti nyaman tidurnya. Iya. Kalau sendok teh untuk bayi. Kita lanjut BSM 11 ya tadi. BSM 11 tadi untuk prostat tadi, untuk kanker kombinasi dengan BSM 3. Nah, waktunya mau habis. Nih, Pak. Ini bisa juga untuk kolesterol, tapi biasanya Pak Bayu lebih mengarahkan ke orang yang sakit kanker. Kanker kista, miom, liver bisa. Makanya fungsinya banyak, tapi Pak Bayu biasanya memfokuskan untuk itu. Orang yang sakit kanker itu tadi. Termasuk prostat tadi Pak ya, pakai ini Pak. Prostat. Kita lanjut ke rebusan, ada beberapa tadi. Teh prima sudah kita bahas. Ada sal manis, berarti tadi udah tahu juga ya. Sal manis. Kemudian selikir juga sudah tahu, bentuk jadinya ada semua Pak. Di atas nanti pas istirahat. Untuk soal penyakit, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ya. Gusinya sering berdarah Pak. Sudah sering bersihkan karang giginya? Tetap masih berdarah? Pakai BSM 10 tadi bisa Pak. Rutinkan. Rutinkan itu bisa. Kurang vitamin C juga bisa kayak gitu. Sering makan semangka tapi sama putihnya Pak. Ya. Semangka itu kan bawahnya merah itu ada putihnya. Nah, itu dimakan sama itunya. Tapi enggak sariawan, cuman gusi berdarah. Ya. Ya Pak. Boleh. Minum ini boleh. Wanita hamil terus kena sakit gitu ya. Sakit apa? Oh, lambung. Ya pakai BSM 10 tadi bisa. Kemudian ada gadok sumber waras. Ini sapu jagatnya jamu tetesnya Pak Bayu kalau ini. Jadi kalau gadok sumber waras itu dia
kombinasi dari produk Pak Bayu yang ada. Jadi disatukan, yang lebih simpel sih, minum satu untuk semua. Itu kalau Gadok sumber waras. Salah satu bahannya Pak Bayu menggunakan buah sala. Yang buah sala itu hanya ada di Keraton Solo, tepatnya di Sitinggil. Buah itu dia berbuah hanya di bulan Suro aja, bulan Muharram. Kalau di bulan lain dia nggak berbuah. Tampil nih. Gadok, buah sala, kepel. Tapi kalau kepel pada umumnya kan di pohonnya. Kalau yang di Keraton Solo ini dia di ujung rantingnya. Makanya disitulah Pak Bayu meneliti, saya tidak tahu. Waktu 2 tahun beliau sering ke gunung, ke keraton kayak gitu. Dapatlah ini. Salah satunya, tetapi ini juga banyak bahan-bahan dari produk Pak Bayu yang ada tadi dikombinasikan. Jadi ini bisa untuk semua. Misalnya tadi orang diabetes nggak perlu BSM 10 sama BSM 4, cukup ini saja juga bisa. Kalau misalnya orang kanker cukup ini saja, tambahi BSM 7. Untuk lambung juga sangat bagus. Nah ini di kemasannya memang ditulis untuk membantu nafsu makan gitu aja. Kalau ini brosur resminya ini. Tapi enggak ada dalam kemasan brosurnya ya. Saya lebih ke digital ya brosurnya. Jadi misalnya punya penyakit yang lebih dari 1, lebih baik pakai ini aja. Karena kadang kan ada orang yang sakit itu macam-macam. Nah komplikasi, udah sakit kolesterol. Iya betul. Tapi kan kadang kan gini Pak, ini kan harganya mahal soalnya 300.000. Kadang kan cuman ada orang yang cuman sakitnya asam urat aja, ya udah pakai BSM 5 tadi kan murah 125.000. Ini kalau ngomong ke produk loh ya Pak ya. Ya, nah ketok kaya sales dadine aku. Kita kan cuman mengenalkan produknya Pak Bayu. Ya, supaya nanti ketika suatu saat kita atau keluarga kita itu ada apa-apa, ada alternatif. Karena ya obat-obat Pak Bayu yang sebenarnya tidak bisa menyembuhkan juga. Yang bisa menyembuhkan itu ya Gusti Allah kan gitu. Ini hanya sebagai wasilah aja, perantara aja kesembuhan. Kalau obatnya Pak Bayu bisa menyembuhkan, maka semua orang yang minum pasti sembuh. Nah, ini nggak bisa menyembuhkan, tapi sebagai perantara proses penyembuhan. Asma ke BSM 1 tadi. Ya, karena asma itu adalah termasuk dia pasti ada alergi di dalam paru-parunya. Makanya masuknya ke BSM 1, minumnya 5 tetes 3 kali sehari kalau dewasa. Itu Pak, asma. Pak, tadi setelah terapi mata itu apa yang dipakainya Pak? Untuk yang diteteskan ke mata, misalnya gitu ya, itu bisa pakai BSM 6 tadi. Memang BSM 6 tulisannya untuk kanker Pak, tapi biasanya yang dipakai Pak Bayu yaitu BSM 6 itu, yang diteteskan ke beliau itu. Selain terapi jus, kan beliau kan -7 kan. Ya bisa membantu. Tapi harus dilakukan semua itu tadi perlu loh ya Pak ya. Terapi itu tadi, jus itu tadi. Jadi kan gini Pak, kenapa Pak Bayu itu kalau di dalam talkshow-talkshow-nya itu selalu menyarankan makan ini, minum ini, kan gitu. Makannya kayak gini. Jadi istilahnya gini, ketika sebuah bangunan rusak, kalau kita memperbaikinya berarti butuh apa? Butuh bahan kan? Kalau bahan ada, siapa yang mengerjakan? Tukang. Produknya Pak Bayu termasuk Gadok ini adalah tukang. Makanan sehat panjenengan yang sebagai bahannya. Karena penyakit-penyakit di sini adalah termasuk penyakit degeneratif, penyakit kerusakan organ. Penyakit yang sulit disembuhkan.
Makanya kita perlu membangun. Nah, membangun organ itu tadi dari metabolisme, dari apa yang kita makan. Makanya kita lahir kecil bisa jadi gede karena makan juga. Makanya kan ada anak kecil kalau nggak makan namanya stunting, kurang gizi. Nah, berarti sama juga sebenarnya membangun tubuh yang sedang tidak baik-baik saja itu dari makanan. Makanya ada kata-kata Bapak yang mengatakan atau orang lain juga mengatakan your food is your medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu dan jangan jadikan obat sebagai makananmu. Kalau sudah kena diabetes setiap hari makan obat bisa berkilo-kilo gitu loh Pak. Jadi kita di BSM ini jadi sebenarnya lengkap Pak obat itu untuk penyakit apa aja. Bahkan autoimun itu kan bisa. Kalau gadok ini bisa, kalau untuk autoimun tetap pakai BSM 11 tadi soalnya. Soalnya yang lebih fokus kalau autoimun saja.